Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Handayani, MPM 1011016 dari kelas manajemen China. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya dan mencintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan membencinya. Mereka itulah orang-orang yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala. Yang pertama, tiap jiwa akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nafsi da'iqatul maut wa nablukum bisar wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Nabiyah ayat ke-35. Yang kedua, manusia tidak bisa lari dari kematian. Qul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innah mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi was-sahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Yang ketiga, kematian merupakan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat ke-2. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertobat, dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang dikala tobatnya ia rasakan belum sempurna, dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih bisa dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan lalai. Ia laksana seseorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya karena sibuk mempersiapkan diri, supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih.
Jadi, ia tidak bisa dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ciri khas orang yang bertobat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Kalau tidak begitu, berarti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata. Sedangkan orang yang arif senantiasa mengingat kematian, karena baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seorang yang tengah dimabuk cinta tak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu ia bisa meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang durhaka untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Hudzaifah. Menjelang kematiannya, Hudzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Jadi, di sini kita bisa memahami bila seorang yang bertobat masih merasa kurang suka atas kematian. Sementara seorang arif ini justru menyintai dan merindukan kematian. Tetapi yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya. Sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makom atau tingkat kesempurnaan tawakal dan ridho sebagai target akhir perjalanan hidupnya. Betapapun ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan, sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingat kematian, yaitu dengan cara menjauhi dunia. Soalnya ingat kematian jelas dapat mengganggu ketentramannya dan mengurangi kesenangannya. Sedangkan sesuatu yang merusak kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana menuju keselamatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.